Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Dilepas Bayern Munich, Jerome Boateng dilirik Arsenal dan AC Milan. Kontrak Boateng di Bayern berakhir musim panas ini. Namun Direktur Olahraga di Rotten, Hasan Salihamidzic, mengaku tak akan memperpanjang masa abdinya. Dengan usia Boateng yang sudah mencapai 32 tahun, wajar jika Bayern memilih untuk melepasnya. Apalagi pemain berpaspor Jerman itu sudah 1 dekade di Bayern. Kini Boateng dikaitkan dengan kepindahan ke klub Inggris Arsenal. Dia juga berkali-kali dikabarkan masuk ke dalam daftar belanjaan AC Milan. Menarik untuk ditunggu di mana destinasi karir Boateng selanjutnya. Nicolo Zaniolo dipastikan absen bela Italia di Piala Eropa. Tak akan ada nama Nicolo Zaniolo dalam skuad Italia di Piala Eropa 2021. Pemain AS Roma itu mengkonfirmasi dirinya belum siap tampil di musim panas mendatang. Hal itu ia sampaikan kepada La Gazzetta dello Sport. Proses pemulihan cedera lututnya berjalan lebih lambat dari dugaan dan itu menjadi penyebab utama. Meski sedih, ia mencoba memasang target lain. Jika tak bisa tampil di Piala Eropa pada Juni, ia pun berharap bisa membela Italia di Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Qatar. Klopp sindir kandang Madrid, Koeman membela. Manajer Liverpool Jurgen Klopp menyindir kandang Real Madrid saat ini. Klopp menyebut soal kandang Madrid yang lebih mirip tempat latihan ketimbang stadion. Madrid memang tak bisa bermain di Santiago Bernabeu setidaknya hingga awal musim 2022-2023 karena sedang direnovasi. Terkait kritik Klopp tersebut, Koeman selaku pelatih Barcelona malah membela Madrid. Menurut Koeman, apa yang Klopp katakan itu meremehkan Madrid sebagai klub besar. Itu sedikit mendiskreditkan Real Madrid, ujar Koeman seperti dikutip ESPN. Mereka sudah memilih ini karena kandangnya sedang direnovasi. Sambungnya. Jose Mourinho jual 7 pemain Tottenham Hotspur. Jose Mourinho mau melakukan revolusi. Dilansir dari Mirror, Jose Mourinho tampaknya mau mengambil langkah tegas. Pemain-pemain Tottenham Hotspur yang sudah tidak cocok dengan gayanya siap-siap ditendang. Setidaknya ada 7 pemain Spurs yang siap dilepas Jose Mourinho. Mereka adalah Davinson Sanchez, Serge Aurier, Dele Alli, Harry Winks, Ryan Sessegnon, Juan Foyth, dan Eric Lamela. Ketujuh pemain itu siap dijual di musim panas mendatang. Pun beberapa dari mereka memang sudah kehilangan tempat di skuad utama. Tottenham versus MU, setan merah dihantui luka kekalahan 1-6. Manchester United menatap laga tandang ke Tottenham Hotspur dengan sebuah misi. MU menelan kekalahan memalukan 1-6 saat menjamu Tottenham Hotspur di Old Trafford pada 4 Oktober tahun lalu. Kekalahan itu bikin MU disorot tajam oleh para legenda seperti Gary Neville dan Patrice Evra. Mereka menilai para pemain MU tampil tanpa semangat dan memalukan. Penyerang Manchester United, Marcus Rashford, sampai meminta maaf di Twitter karena penampilan timnya. Jelang laga di Tottenham Hotspur Stadium Minggu 11 April malam waktu Indonesia bagian Barat, manajer MU Ole Gunnar Solskjaer yakin timnya ingat rasa sakit dari kekalahan tersebut dan ingin menebusnya. Pangeran Philip wafat, Premier League berduka cita. Kabar duka datang dari kerajaan Inggris ketika Pangeran Philip meninggal dunia pada usia 99 tahun pada pukul 12 siang waktu setempat di Istana Windsor. Pangeran Philip sebelumnya sempat menjalani perawatan medis di King Edward VII Hospital dan Saint Bartholomew's Hospital karena infeksi dan sukses menjalani prosedur jantung. Kepergian Philip ini membuat rakyat Inggris berduka, tak terkecuali Premier League sebagai simbol kebesaran negara tersebut. Maka dari itu, sebagai tanda duka cita, Premier League akan meminta seluruh pemain mengenakan ban hitam di lengan.
Selain itu, bakal ada sesi mengheningkan cipta selama semenit untuk laga-laga di pekan ke-31 ini. Bintang Sevilla ini bantah bakal hengkang ke Liverpool. Liverpool disebut-sebut tertarik merekrut Ocampos pada jendela transfer musim panas 2021. Ocampos sendiri disinyalir bakal menggantikan peran Mohamed Salah yang belakangan kencang diisukan bakal hengkang dari Anfield Stadium. Akan tetapi harapan manajemen Liverpool merekrut Ocampos diyakini tidak akan berjalan mudah. Pasalnya Ocampos sendiri mengaku masih merasa nyaman dengan perjalanan karirnya bersama Sevilla pada saat ini. La Liga tak temukan bukti ucapan rasis di laga Cadiz versus Valencia. La Liga telah melakukan investigasi dugaan rasis Juan Cala kepada Mokhtar Diakabi. Dilaporkan AS, Marca, dan Sky Sport, La Liga menggunakan arsip audiovisual, rekaman audio pertandingan, gambar siaran pertandingan, serta gambar yang beredar di media sosial untuk mencari bukti. Selain itu, mereka juga mengundang sejumlah ahli. Tak cuma untuk mendengarkan suara percakapan, namun juga membaca gerak bibir pemain yang terlibat. Menurut para ahli tersebut, tak terdengar ucapan orang hitam sialan saat Cala berbicara pada Diakabi. Para ahli itu mengungkapkan kemungkinan yang diucapkan Cala adalah sialan. Tinggalkan aku sendiri dan jangan marah. Hasil investigasi ini juga sudah dikabarkan kepada Cadiz dan Valencia. Dengan hasil ini dapat diperkirakan La Liga tak akan menghukum Cala atas dugaan yang menjeratnya. Cadiz juga dilaporkan tak akan menuntut Valencia atas masalah ini. Meski demikian, kasus ini tak sepenuhnya ditutup. Federasi Sepak Bola Spanyol masih terus menginvestigasi kasus ini dan belum mengumumkan hasilnya. Sergio Ramos dipastikan absen bela Madrid di El Clasico. Sergio Ramos sebelumnya sudah absen saat Real Madrid menjamu Liverpool di leg pertama perempat final Liga Champions. Untungnya, meski tanpa sang kapten, Madrid tetap bisa menang. Kini Madrid kembali harus berhadapan dengan lawan berat yakni Barcelona. Zinedine Zidane memastikan bahwa Ramos tetap belum akan bisa membela El Real. Hal tersebut diungkapkan Zidane saat ditanya apakah Ramos akan memainkan pertandingan terakhirnya lawan Barcelona. Mengingat situasi kontraknya saat ini, Ramos dikabarkan mengalami cedera otot di kaki kirinya. Belum pasti sampai kapan ia akan absen bagi Los Blancos. Kalah di El Clasico pertama, begini kata Koeman jelang El Clasico kedua besok. Ronald Koeman mengungkit sedikit El Clasico pertama Barcelona versus Real Madrid di La Liga musim 2020-2021 ini. Kedua tim akan bertemu lagi pada kedua kalinya Minggu 11 April. Barca memang berakhir kalah 1-3 di El Clasico pertama lalu, tetapi Koeman menegaskan timnya tidak main buruk. Sebaliknya, Barca sempat mengontrol pertandingan sampai akhirnya ada insiden penalti. Tim kami punya banyak kesempatan sepanjang musim. Kami telah mengembangkan finishing kami, pertahanan kami, perubahan sistem kami dalam permainan. Sambung Koeman, kami tidak perlu berlebihan, sebab ini Madrid. Kami harus memainkan gaya main kami sendiri, tandasnya. Lagi dan lagi, Eden Hazard absen di El Clasico. Eden Hazard kembali absen di pertandingan El Clasico akhir pekan ini. Winger Real Madrid itu tidak disertakan melawan Barcelona. Jelang laga itu, Madrid sudah merilis susunan pemain yang akan dibawa menghadapi seteru abadinya. Tidak ada nama Hazard dalam daftar pemain pilihan Zinedine Zidane. Absennya Hazard menjadi jawaban atas teka-tekinya kondisinya dalam sepekan terakhir. Sebab pemain 30 tahun itu sebelumnya dipertanyakan bisa tampil atau tidak setelah sudah pulih dari cedera. Absennya Hazard di El Clasico akhir pekan ini membuatnya belum mencicipi sekalipun laga sengit kontra Barcelona. Sejak dibeli dari Chelsea pada musim panas 2019, Hazard sudah absen 3 kali di laga El Clasico sebelumnya. Keputusan bulat Jovic bakal balik ke Real Madrid akhir musim 2020-2021. Keputusan Luka Jovic telah bulat.
striker yang gagal bersama Real Madrid tersebut bakal balik ke klub induknya pada akhir musim 2020-2021. Pemain berusia 23 tahun tersebut masih memiliki kontrak dengan Madrid hingga Juni 2025. Namun El Real tidak menampik kemungkinan mencari pelamar baru bagi Jovic dengan penjualan secara permanen. Semua orang tahu bahwa saya telah resmi menjadi pemain Real Madrid, kata Jovic. Dikutip dari Bild, saya akan kembali lagi ke sana pada akhir musim ini. Masuk akal jika saya tidak bisa membicarakan karir saya selama beberapa bulan di Madrid, ujar Jovic melanjutkan. Demi Liga Champions, Liverpool wajib sapu bersih semua laga di Premier League. Defender Liverpool Ozan Kabak menegaskan The Reds wajib menyapu bersih semua laga tersisa di Premier League musim ini demi mendapat tiket ke Liga Champions lagi musim depan. Pasalnya, Liverpool kini terlempar dari zona 4 besar Liga. Hal itu tak lepas dari buruknya penampilan mereka pada musim ini. Saat ini Liverpool sudah memainkan 30 pertandingan di Premier League. Mereka masih tercecer di posisi 7 klasemen sementara Liga. Liverpool terpaut 3 angka dari West Ham yang ada di posisi 4 klasemen. Peluang The Reds untuk kembali masuk ke 4 besar Liga terbuka cukup lebar. Oleh karena itu, demi tiket Liga Champions, Ozan Kabak meminta rekan-rekannya agar fokus menyapu bersih 8 laga tersisa di Liga. Grealish absen bela Aston Villa hingga akhir April. Jack Grealish dilaporkan akan absen membela Aston Villa sepanjang bulan ini karena cedera. Namun, ia tetap yakin akan cukup fit untuk berlaga di Piala Eropa 2020 musim panas ini. Pemain berusia 25 tahun itu telah melewatkan 7 pertandingan terakhir Villa dan ketiga laga kualifikasi Piala Dunia 2022 karena mengalami masalah tulang kering. The Sun pada Kamis 8 April mengklaim Grealish akan terus absen hingga bulan depan setelah berjuang dengan pemulihannya. Chelsea berambisi duetkan Haaland dan Aguero musim depan. Chelsea disebut-sebut tengah berupaya mendatangkan striker anyar pada bursa transfer musim panas mendatang. Pelatih Chelsea Thomas Tuchel memang masih memiliki Timo Werner dan Kai Havertz dalam opsi pemain di lini serang. Namun dua pemain tersebut bukanlah berposisi asli sebagai striker ataupun penyerang tengah. Di skuad The Blues saat ini hanya Olivier Giroud dan Tammy Abraham yang berposisi asli sebagai penyerang tengah. Merekrut Haaland masih menjadi prioritas utama The Blues pada bursa transfer musim panas mendatang. Namun, ide untuk mencari striker anyar sebagai tandem Haaland juga muncul. Sergio Aguero yang akan berstatus free transfer pada akhir musim ini jadi salah satu nama yang dipertimbangkan untuk diboyong Chelsea. Terungkap, penyebab Edinson Cavani kian merapat ke Boca Juniors. Informasi baru beredar mengenai masa depan Edinson Cavani. Sang striker dilaporkan sudah semakin dekat bergabung dengan Boca Juniors. Menurut ESPN, salah satu penyebab Cavani merapat ke Boca Juniors karena sosok Juan Román Riquelme. Legenda timnas Argentina itu saat ini menjadi wakil presiden Boca Juniors. Ia kabarnya memimpin sendiri proses negosiasi dengan Cavani. Cavani kabarnya mengagumi sosok Riquelme dan itulah mengapa ia tertarik untuk bergabung dengan raksasa Argentina itu. Tierney dinilai sudah layak perkuat Madrid atau Manchester City. Mantan gelandang Liverpool dan timnas Skotlandia, Charlie Adam menilai Kieran Tierney sudah siap untuk bisa memperkuat tim-tim papan atas Eropa, termasuk Manchester City dan Real Madrid. Bahkan Adam menyebut tidak akan terkejut apabila klub-klub top Eropa berniat merekrut bek kiri Arsenal itu pada bursa transfer musim panas mendatang. Tidak berhenti sampai di situ, Adam juga menilai dengan menilik performa yang ditampilkan Tierney pada musim ini, bandrol transfer bek kiri timnas Skotlandia itu sudah naik 2 kali lipat ketimbang saat direkrut Arsenal dari Glasgow Celtic pada 2019. Pada saat itu Arsenal menebus Tierney dengan bandrol transfer mencapai 25 juta pound sterling. Maurizio Sarri tolak lamaran Fiorentina.
Napoli dan Roma masih bersaing keras memperebutkan Maurizio Sarri yang sudah menolak tawaran dari Fiorentina dan kata sejumlah sumber kepada Football Italia. Sarri mengakui tidak mau bergabung dengan tim manapun selagi musim masih bergulir dan telah menolak semua tawaran yang didapatkan selama musim ini, termasuk dari Marseille dan Fenerbahce. Mantan pelatih Napoli itu bertekad untuk bergabung dengan klub Serie A akhir musim ini. Untuk saat ini, Roma dan Napoli adalah opsi yang paling nyata. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!